mengulangi. Ininya kok kayak gini nih. Jadi sebelah kanan dia. Dengar kan? Tes. Dengar kakak-kakak. Oke. Clearly. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini untuk kelas 9 ya. Nah, last week, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa, Kak? Very good. Present continuous tense. Kita sudah belajar present continuous tense. Ya, kalau untuk kali ini kita mau mempelajari tentang continuous juga, tapi continuousnya yang sudah lampau, sudah lewat, past continuous tense. Akan tetapi sebelumnya kita bahas dulu yang lalu ya. Jadi yang sudah mengumpulkan ya alhamdulillah, yang belum ya sudahlah, tak usah dikumpulkan lagi, kita mau bahas dulu. Okay, look at this. Okay, nah coba diambil bukunya, diambil kertasnya yang kemarin itu menjawab ini di checklist. Nah, for number 1, Dayu cannot hear Lina because she is listening to music with earphones. Ya, sudah dijawab. Ya kan? Number 1 itu. Dayu tidak bisa mendengarkan Lina karena dia sedang menggunakan because she's listening to music with earphones katanya. Benar, seperti itu jawabannya. Next, sekarang yang dialog 2. Edo asks Udin to be quiet because Edo menyuruh Udin untuk diam karena jawaban nomor 2. Mana si Edo dengan Udin? Udin, let's go out. Okay, be quiet please. Katanya, diamlah dulu, tolong. Because katanya kan jawaban pertanyaan di situ karena titik-titik. Okay, I'm trying to concentrate. I'm studying history for the test tomorrow. Saya mencoba konsentrasi. Saya sedang belajar sejarah untuk tes besok. Nah, jawabannya because apa? Because iya, pakai he ya, Kak, pakai he. Nah, jadi Edonya ini kita ganti dia pakai he di sini kata gantinya. Biarpun di dalam dialog dia pakai I. Di dalam dialog dia pakai I kan. Tapi kita karena sudah rewrite, tulis ulang, kita pakai he. Edo kan laki-laki, orang ketiga tunggal, kita pakai he. Jadi because he is trying to concentrate. Tuh, because he is studying history. Because he is studying to have a history test tomorrow. Gitu. Next, number 3. Dayu's mother is in Posyandu now. Mama si Dayu sedang di Posyandu sekarang. Titik. Ngapain?
bilangnya. Today she is in posyandu till late afternoon. Kita sambung di situ. Jawabannya adalah she's doing vaccination for the babies. Nah, jawabannya di sini she's doing vaccination for the babies. She is ya. Nah, di situ she is. Jadi gampang, kalian tidak salah. Nah, jadi yang sering salah itu kalau di situ I, kemudian di sini kalian tulis juga pakai I lagi. Now number 4. Now number 4, Edo cannot come to the study group work because he cannot come to the study group work meeting today. He is helping his father fixing the fence of his house. Jawabannya, he is helping his father fixing the fence. Edo cannot come because he is helping his father. Gitu. Number 5, Lina cannot come to the phone because I can come to the phone now, Mom. I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. Nah, jawabannya bukan I am juga, tapi because she is mixing the flour and the eggs for the pastry. Itu jawabannya. Tuh, sekarang Benny looks very serious because I'm doing the task to describe a girl in this class to criticize her. I'm doing the task. Jadi jawabannya bukan I'm doing the test, tapi he is doing the task. Bukan test ya, task. He is doing the task. Tuh. Itu jawabannya. Okay. Now, Dayu is surprised because Dayu terkejut karena mana si Dayu? Are you mopping the floor again? Di sini banyak yang salah. Are you mopping the floor again? Yeah, you have just finished mopping it, haven't you? Kamu kepel lagi lantainya. Kamu baru saja selesai mengepel kan? Well, iya, aku trip over. Saya terjatuh. Saya keserimpet peralatan and fell dan terjatuh and spilled my milk all over the floor dan menjatuhkan susu di lantai, katanya. Keserimpet kepelan dan menjatuhkan susu di lantai, makanya dia kepel lagi. So, jawabannya apa yang bikin si Dayu surprised? Because Siti is mopping the floor again, karena disapunya dikepelnya lagi lantai itu oleh si Siti. Next, the last. Everybody is not having lunch in the canteen now because they are all in the library. They are looking for some text about animals and plants in the encyclopedia. Itu jawabannya. Because they are looking for some text. Because they are all in the library looking for some text about animals and plants in the encyclopedia. Oke, ada yang benar semua? Ada yang benar semua jawabannya? Tidak? Ya. Oke. Nah, jadi yang ditekankan di situ ya kakak-kakak. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah jawaban dalam bentuk present continuous, dan apabila di dalam dialog itu I am, ketika kita rewrite kita tidak pakai I lagi, tapi kita tentukan di situ he atau she. Nah, tergantung dari yang berbicara. Apabila dia adalah macam si Edo berarti pakai he. Kalau si Dayu pakai she. Kalau Siti pakai she gitu. Sampai sini paham? Tuh. Ini this is for your understanding about present continuous di dalam teks itu. Yes. How you can
retell the dialogue. Bagaimana kita bisa menceritakan kembali sebuah dialog itu. Dari awal-awal juga yang kita pelajari seperti itu. Oke, sekarang kita mau belajar tenses yang saya bilang tadi, sama-sama continuous juga, tapi dia agak ribet nih, agak panjang dia ceritanya. Nah, continuous juga dia, continuous, tapi agak lebih ribet. Nah, namanya past continuous tense. Past continuous. Past continuous tense. Okay. Now berapa? Ya Allah. Dari tadi baru 22 berarti yang hadir. Yang lainnya kemana ini? Oke. Kita lanjut aja ya. Yang lain. Padahal ini materinya lumayan rumit. Kita untuk yang mau aja lah ini ya, ceritanya. Can you see? Can you see my writing? Nampak tulisannya nih Kak? Clearly? Apa kita perlu besarkan sekali lagi? Sudah jelas? Makin jelas ya? Okay, now we're going to talk about past continuous tense, yaitu apa? Nah, kalian bisa baca di sini. Bentuk waktu untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan, tapi pada waktu yang sudah lewat. Sedang dia, tapi waktunya sudah lewat. Nah, kalau present continuous tadi yang kita pelajari, kegiatan yang sedang dilakukan atau kegiatan yang sedang terjadi pada saat sekarang ini, ya, sekarang, ya ongoing dia, tapi ongoingnya now, tuh pakai now, ya, oke. Tapi kalau past continuous tense ini ongoing, sedang terjadi atau sedang dilakukan, tapi udah lewat. Bisa dipahami nggak? Bisa kira-kira di apa istilahnya itu? Dicerna? Bisa? Oke. Kita lihat sekarang polanya. Kalau untuk pola atau pattern atau rumusnya, dia I think the same with simple present continuous, sama juga sih. Samanya itu adalah sama-sama menggunakan to be, kemudian dia pakai verb ing. Nah, ini dia. Coba kakak lihat. Sama-sama pakai to be, kemudian sama-sama pakai verb ing. Tuh. Nah, polanya adalah subject. Kemudian to be yang dipakai kalau dia present continuous is MR. Kalau di past continuous ini pakai was dengan were, was were. Nah, yang pakai was were itu apa-apa aja belum tahu ya. Oke, kita buat di sini aja. I itu dia, I pakai was. You were, they were, we were, Ayu Dewi,
It was. Okay. Oke, yang pakai was dengan were itu ini. Tuh. Kemudian jangan lupa verb ing karena dia continuous, kita tetap pakai verb ing. Kemudian bisa dengar suara saja? Halo? Oke, good. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau untuk ini kalimat positifnya. Kemudian untuk kalimat negatif kita tinggal tambahin not, tetapi setelah to be-nya ya Kak. Setelah to be, kemudian untuk kalimat tanya kita duluankan to be. Untuk kalimat tanya kita duluankan to be. Oke. Now, ini dia polanya. Please remember, kita ingat bentuk polanya ya. Dan yang seperti saya bilang, kalian please don't forget the to be. Jangan lupa to be-nya. Jangan langsung ke verb ing karena dia jadi artinya jadi lain. Jangan lupakan to be-nya. Tuh, subject plus was were to be, kemudian plus verb ing plus subject complement. Nah, sekarang kita masuk ke kegunaan. Nah, di sini nanti kalian bisa lebih jelas melihat bagaimana kita menggunakan past continuous tense itu. Tuh, yang pertama, past continuous tense ya, kita pakai untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di waktu yang udah lewat. Terjadinya itu sedang terjadi tapi udah lewat, kemudian diinterupsi atau diikuti oleh kegiatan yang lain. Kegiatan yang sedang terjadi di waktu yang sudah lewat kemudian diinterupsi atau diikuti oleh kegiatan yang lain. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Oke. Nah, ada pola yang dipakai. Oke. Kenapa? Karena untuk kegiatan lain yang mengikuti itu atau kegiatan yang menginterupsi itu kita tidak gunakan dalam bentuk past continuous, tapi yang kita pakai adalah simple past. Yang kita pakai simple past, bukan past continuous juga, tapi simple past. Dan kita menggunakan kata penghubung di sini yaitu when dengan while. Menggunakan kata penghubung when dengan while. Tuh, ini polanya. Past continuous, kegiatan yang sedang terjadi, kemudian simple past. Jadi past continuous, kegiatan yang sedang terjadi, ketika simple past, kegiatan lain mengikuti. When simple past, ketika kegiatan lain mengikuti satu kegiatan sedang berlangsung. Kegiatan lain terjadi ketika satu kegiatan atau selagi atau sementara satu kegiatan sedang berlangsung. Nah, kita langsung ke contoh aja. Kita lanjut ke contoh biar nggak bingung. We were studying English using computer when suddenly the lights went out. Nah, ini contohnya biar kalian nggak pusing tujuh keliling. Ini dia. We were studying English. Mana kegiatan yang sedang berlangsungnya yang mana? We were studying English using computer. Kami sedang belajar bahasa Inggris pakai komputer. When suddenly, ketika tiba-tiba the lights went out, listrik padam. Mana kegiatan yang sedang berlangsung di situ? Ayo. Yang sedang berlangsung, kegiatan yang sedang. We were studying using computer. Iya, itu dia. Nah, sekarang sudah buat di sini PCT.
PCT berarti artinya adalah past continuous tense. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung adalah we were studying English using computer. Nah, itu yang sedang berlangsung. Itu past continuous tense-nya. Ketika, when di sini artinya ketika ya. Ketika, nah, ada yang menginterupsi di sini. Diikuti oleh kejadian yang lain atau kegiatan yang lain. Apa yang mengikutinya di sini? Suddenly the lights went out. Tiba-tiba listrik padam. Itulah dia kegiatan yang menginterupsi, mengikutinya, menginterupsinya. Nah, dibuat dalam bentuk simple past. Dalam bentuk simple past. Simple past, aduh Makjang, kita buatlah lagi di sini ya. Simple past subjek ditambah verb to. Dah. Subjek tambah verb to. Simple past, ingat ya, kegiatan yang sudah lewat juga. Paham sampai sini? Nah, bisa juga when-nya ini kita letak di depan. Kalau when kita letak di depan, di tengah-tengahnya sebelum masuk ke past continuous kita harus buat koma. When the lights went out yesterday, ketika listrik padam kemarin, we were studying English using computer. Kami sedang belajar bahasa Inggris pakai komputer. Tuh, when-nya di depan. Dan ingat, when ini dia mengikuti simple past ya Kak. When, conjunction when ini, kata sambung when ini dia mengikuti simple past. Simple past yang diikutinya. Jadi ketika dia diletakkan ke depan seperti ini, setelah when kita buat simple past dulu. Baru koma, setelah itu past continuous tense. Nah, kita artikan when the lights went out yesterday, ketika listrik padam kemarin, we were studying English using computer. Kami sedang belajar bahasa Inggris pakai komputer. Sampai sini ngerti? Ngerti? Halo? Ada yang ngerti? Oke, sekarang yang pakai while. While artinya selagi atau sementara. Nah, perbedaannya dengan when, kalau when dia mengikuti simple past, kalau while dia mengikuti past continuous. While mengikuti past continuous. Contoh, while we were playing in the yard, selagi kami bermain di halaman atau sementara kami bermain di halaman, the phone rang. Telepon berbunyi. Tuh. Kegiatan yang sedang terjadi adalah we were playing in the yard. Kami sedang bermain di halaman. The phone rang. Telepon berbunyi. Ini kegiatan atau kejadian yang mengikuti. Telepon berbunyi itu yang mengikuti. Dia dalam bentuk simple past. Subjek ditambah verb to. The phone rang. Dari ring, rang, rang. Ring, rang, rang. Oke. Nah, kalau while-nya kita taruh di tengah, jadinya seperti ini. The phone rang, telepon berbunyi, selagi while we were playing in the yard, kami sedang bermain di halaman. Sampai sini paham untuk bentuk yang pertama ini, yaitu kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi, kemudian diinterupsi atau diikuti oleh kegiatan yang lain. Dan kegiatan yang mengikuti tersebut dalam bentuk simple present atau subjek plus verb to. Sampai sini paham? Kakak? Ada orang? Halo? Oke. Nah, untuk polanya ini when atau while ini, ya bisa kakak lihat di sini Ustazah buat jelas ya. Nah, kalau when dia mengikuti simple past, kalau kita menggunakan while dia mengikuti past continuous tense. Ingat kalau conjunction diletak di depan, berarti di antara kedua tenses harus ditaruh koma. Tuh, sekarang yang kegunaan yang kedua untuk bentuk past continuous, yaitu kegiatan dilakukan pada jam tertentu di waktu yang sudah berlalu. Kegiatan yang sedang ini ya, I'm sorry, di sini ada kata sedangnya.
Kegiatan yang sedang dilakukan pada jam tertentu, di waktu yang sudah berlalu, di waktu yang sudah lewat, yang dilakukan pada jam tertentu gitu. Jadi for example like this ya. I was reading book at 8 o'clock last night. Nah, ada jamnya at 8 o'clock, pada jam 8 last night, kemarin malam. So, jadi polanya ya kakak-kakak, kalau untuk bentuk yang kedua ini, untuk bentuk past continuous tense yang kedua ini, polanya adalah kita pakai at masuk jam, itu ditambah itu, kemudian adverb of time yang kita pakai untuk simple past. Di sini ada last night, ini adverb of time-nya. Nah, jadi di sini kita mau menyatakan bahwa saya sedang membaca buku pada jam 8 kemarin malam gitu. Saya sedang membaca buku pada jam 8 kemarin malam. Sudah lewat jamnya, jam 8 gitu. Oke, nanti untuk lebih jelasnya di buku ada beberapa contoh yang bisa membuat untuk lebih jelas. Yang selanjutnya terakhir, kegiatan yang sedang terjadi bersamaan dengan kegiatan lain. Jadi ada dua kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu yang sudah lewat. Kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu yang sudah lewat, sama-sama dilakukan atau sama-sama berlangsung pada waktu yang udah lewat. Nah, for example like this. Oh ya, untuk ini menggunakan while, conjunction yang digunakan adalah while. Kemudian dua kegiatan tersebut yang sama-sama berlangsung dalam bentuk past continuous tense dua-duanya. Contoh seperti ini. The people next door was talking seriously while we were having our dinner. Tetangga sebelah sedang berbicara serius selagi kami sedang makan malam. Tetangga sebelah sedang berbicara serius selagi kami sedang makan malam. Itu kemarin kejadiannya ya, sudah lewat. Oke. While we were having our dinner, selagi kami sedang makan malam, the people next door were talking seriously. Orang tetangga sebelah sedang berbicara serius. Eceknya itu bilangnya lagi berantem loh, orang itu kuat bertekak lah gitu. Nah, sampai di sini paham ya? Berarti ada 3 bentuk kegunaan tenses past continuous usesnya. Nah, yang pertama tadi kegiatan yang sedang berlangsung kemudian diinterupsi kegiatan lain. Yang kedua adalah kegiatan yang sedang berlangsung pada jam tertentu di waktu yang udah lewat. Yang ketiga adalah 2 kegiatan yang sedang dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sudah lewat. Itu dia past continuous tense. Nah, sampai di sini. Nanti insya Allah Ustazah kirim ini apanya, kopiannya, salinannya. Sekarang kita lihat dulu what I want you to do. Ya, jadi kakak-kakak di sini ada contoh-contohnya untuk past continuous tense. Please look at page 115, ada di halaman 115. Halaman 115 itu ada ya contoh-contohnya. Nah, what you have to do at home. Nah, ini Ustazah mau kakak-kakak latihan-latihan. I'm not asking you to submit, enggak Ustazah suruh untuk dikumpul. Ini Ustazah suruh kakak-kakak untuk latihan mencari di dalam dialog-dialog ini yang ada di halaman 115 sampai dengan halaman 116 itu. Nah, di dialog-dialog ini yang manakah dia
past continuous tense yang bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga yang mana. Jadi silahkan dioret-oret sendiri ya. Nah, dibahas-bahas sendiri, because we just have 30 minutes for 1 week untuk bahasa Inggris. Ya, kalau kalian tidak inisiatif belajar sendiri, belajar di rumah, bahas-bahas sendiri di rumah, what you will get ya. Nah, jadi pandai-pandailah kakak-kakak, pintar-pintarlah menggunakan waktu. Di sini Ustazah suruh untuk menganalisis jadinya, yang mana dia bentuk yang pertama, di mana bahasa Inggris past continuous tense bentuk yang kedua, mana past continuous tense yang bentuk ketiga. Itu dia halaman 115 dan 116. Oke. Nah, I think that's all for today ya, my beloved students. Sudah lewat waktunya. Oke, semoga kita sehat-sehat semua. Insyaallah next week kita kumpul lagi belajar. Oke, that's all for today, my beloved students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.